Selamat pagi Pak Riyadi. Pagi Mas Timothy. Pagi Pak Riyadi. Ya. Silakan Pak, pertanyaan untuk dokter. Ya, selamat pagi Pak Dokter. Ya, saya mau tanya gini dok ya, kalau demam berdarah itu kan sumber virusnya kan dari nyamuk. Nah, kalau misalkan ini COVID-19 ini virusnya itu dari apa ya gitu ya? Itu satu. Ini saya baca di media kan katanya sekarang itu Amerika sekarang sudah mencurigai apa namanya itu laboratorium virologi Wuhan, katanya dia lalai bahkan bermain-main dengan virus itu. Itu benar nggak itu? Satu. Yang kedua, COVID-19 ini kalau misalkan nempel di pagar besi atau di kendaraan ya, di motor atau di mobil, kemudian dia kan kejemur tuh. Apakah dia bisa mati nggak gitu dok? Oke, ya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Riyadi sudah menghubungi kami. Nanti akan dijawab dokter. Kita terima dulu telepon dari Pak Syahril di Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak Syahril. Pagi Pak Syahril. Ya, selamat pagi. Saya mau jelaskan ya. Dalam bulan puasa, pada kita menghadap bulan puasa ini, itu merupakan perkampungan habis-habisan lawan COVID-19 ini. Nah, permasalahannya, benarkah stres bisa mengakibatkan daya tahan tubuh dalam puasa? Benarkah stres itu akibatnya tidak stabilan mental kita? Ya? Tenaga pikiran. Benarkah kalau kita berpuasa itu adalah kita mendekatkan diri kita pada berpuasa kepada Allah? Kita menguatkan kita. Ya. Akan tetapi, ya kan, bagaimana dengan asupan gizi, makanan? Kenapa pada saat puasa itu kebanyakan mereka itu dilarang untuk kesana kemari, dilarang keluar. Baik, Pak Syahril. Ya, Pak Syahril, mohon maaf suaranya agak terganggu tampaknya koneksi, tapi kita tangkap tadi ada beberapa poin mengenai stres dan pengaruhnya terhadap imunitas dan juga bagaimana asupan gizi karena kita menjelang bulan puasa. Bulan puasa ini kita justru akan dalam perang besar melawan COVID-19. Kita tangkap dua poinnya, Pak Syahril, terima kasih. Namun tadi ada gangguan teknis, kita tidak bisa dengan jelas mendengar suaranya. Kita ke Pak Tri di Bogor. Selamat pagi Pak Tri. Halo, Ibu Tri, mohon maaf ya. Silakan Bu Tri. Saya mau tanya, kalau orang sudah positif COVID-19, halo? Ya, silakan Bu. Ya, dan dinyatakan negatif. Ketika mau pulang, itu yang harus disiapkan di rumah tuh apa aja ya? Terus apakah harus diinfektan semuanya? Oke. Baik, terima kasih Bu Tri atas pertanyaannya. Baik, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan Dr. Fahri. Tadi Anda sudah sempat mendengar ya, tapi saya akan sedikit mengulang. Pak Riyadi bertanya, mungkin lebih kepada pertanyaan logikanya bagaimana sebuah virus ini bisa muncul tiba-tiba begitu. Kalau DBD tadi dikatakan ya, penyebarannya jelas nyamuk begitu. Kalau COVID-19 ini sebenarnya bagaimana itu bisa sampai ada virus corona jenis baru seperti ini? Mungkin bisa dengan singkat begitu dok, dijelaskan dok. Ya baik, terima kasih. Kalau virus DBD itu kan virus dengue yang dia hewan inangnya adalah di nyamuk Aedes aegypti. Sedangkan pada virus COVID ini atau coronavirus ini sebenarnya dia juga terdapat tidak mengganggu di hewan inangnya. Misalnya kelelawar, misalnya dulu ada anjing dan sebagainya yang dia karena proses mutasi ya virus dan proses itu virus berkembang dan dia mentransmisi ke manusia, kemudian akhirnya terjadi transmisi antara manusia ke manusia. Nah, virus coronavirus ini mengalami mutasi yang diketahui pada akhir tahun 2019. Nah, itu yang perbedaan antara virus dengue dengan virus corona yang berbeda hewan inangnya. Kalau untuk virus dengue khusus di nyamuk Aedes aegypti, sedangkan pada virus corona ini adalah di hewan-hewan pengerat misalnya kelelawar dan sebagainya yang dia bisa mengalami terjadi mutasi dan terjadilah virus corona edisi 2019 ini. Oke, tadi pertanyaan kedua, apakah kalau virus ini menempel pada benda-benda di luar rumah seperti motor, jok motor atau pagar, apakah akan hilang dengan sendirinya kalau terkena sinar matahari? Ya, sebenarnya virus ini bisa hidup ya dalam keadaan suhu 24 sampai 25 derajat Celcius dengan kelembaban kurang lebih sekitar 45%. Dia bisa hidup dalam kurang lebih selama 5 hari di benda-benda mati. Tapi dengan sinar matahari dan suhu yang melebihi itu, ya virus tersebut akan segera mati. Jadi itu bisa memudahkan proses untuk mematikan dari virus tersebut. Oke, hitungan jam kah atau bahkan lebih singkat dari itu? Kalau terjemur di tengah panas? Kalau perbandingannya kalau sekitar 25 derajat Celcius ya sekitar 5
5 hari berdasarkan penelitian, tapi kalau lebih dari itu ya tentunya akan lebih singkat lagi waktunya. Oke, siang-siang kita biasanya lebih panas daripada 25 derajat sih ya pasti ya, Dok. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Tadi dikatakan bahwa Pak Syahril tadi bertanya, poin yang kita tangkap mengenai stres. Ini menjelang bulan puasa. Ini bulan puasa ini tampaknya menjadi salah satu perang terbesar kita melawan COVID-19 bertepatan dengan bulan puasa. Bagaimana asupan gizi yang harus dijaga dan juga mungkin saja terpengaruh dari stres agar imunitas tidak turun, Dok? Ya, memang menjelang bulan puasa ini kita hendaknya menjaga asupan gizi kita dengan proses gizi seimbang, dengan asupan protein, karbohidrat yang cukup sehingga memelihara imunitas kita. Tadi terkait dengan stres, memang stres yang dialami dapat menurunkan imunitas kita, sehingga kita sebaiknya untuk menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang membuat diri kita menjadi masuk dalam keadaan stres, sehingga imunitas kita terus dijaga. Oke, yang berikutnya, Dok, kalau memang akan menerima kembali pasien yang tadinya positif tapi sudah negatif dan akan pulang ke rumah, apa yang harus disiapkan? Seperti apa, sesering apa harus didisinfektan rumahnya? Ya, kalau pasien yang sudah kembali dari perawatan rumah sakit dan telah dinyatakan sembuh terhadap apabila menderita COVID-19 ini, maka yang dilakukan di rumah adalah kembali melakukan social distancing dan kedua self karantina. Jadi minimal setelah 14 hari setelah perawatan lebih baik berada di dalam rumah, dan proses yang berada di rumah adalah seperti biasa, tapi dianjurkan untuk memakai masker selama 14 hari setelah pulang dari perawatan COVID tersebut. Tetap terhadap hal-hal yang dilakukan di rumah adalah seperti biasa, tetapi tetap menjaga kebersihan dan higienitas situasi di rumah. Misalnya tetap kita melakukan membersihkan alat di rumah bisa dengan menyemprotkan disinfektan sehingga tetap terjaga kebersihan dan higienitas di rumah kita. Oke, baik. Terima kasih Dr. Fahri sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini dalam Tanya Jawab COVID-19 ini. Dr. Fahri, dokter spesialis paru dari Ikatan Dokter Indonesia.